أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia berada di atas kemenangan dan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, ahibati fillah, teman-teman para penuntut ilmu yang semoga senantiasa berada dalam lindungan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita di tempat yang insyaallah ta'ala di sini kita bersama-sama mencari ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita di sini di Habasyah Official dan juga Alfi Hurayyah Official adalah untuk talabul ilmi, bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah dan Rasul-Nya agar bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari diri orang-orang di sekitar kita biidznillah ta'ala. Ingat selalu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan keutamaan belajar ilmu agama Islam, ketika beliau memotivasi umatnya untuk terus mempelajari ilmu agama Islam. Kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, di situ dia mempelajari ilmu agama Islam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya karena perjuangan talabul ilminya, satu jalan menuju surga. Maka jelas berkumpulnya kita di taman surga seperti ini, bermajlis ilmu seperti ini, merupakan jalan tercepat untuk kita bisa berlari ke arah surga Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan niatan ikhlas. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian, para penuntut ilmu, barakallahu fikum, para pejuang fi sabilillah, untuk terus meluruskan niat kita, menjaga, merawat dan memperbaiki niat kita. Harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, wahdahu la syarikalah. Dan subhanallah, tidak terasa sekarang kita sudah akan memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Sekarang tanggal berapa di bulan Sya'ban? 13 atau 12? Sudah 13. Sesuai dengan Kemenag ya, yang kita ikuti penanggalan di pemerintah kita. 13 Sya'ban. Subhanallah, tidak terasa. Satu bulan lebih sedikit, satu bulan kurang, atau setengah bulan lebih sedikit.
setengah bulan lebih sedikit kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sempat ada yang bertanya, Ustaz, Ramadan itu bulan suci atau bulan mubarak? Kita jawab, dua-duanya benar. Ramadan adalah bulan suci. Ramadan juga adalah bulan mubarak yang penuh dengan keberkahan. Bahkan tidak hanya kesucian dan keberkahan. Bahkan di bulan Ramadan ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada rahmat, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak barakat, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan terus mendekati kita. Bulan yang kita rindukan, bulan yang kita tunggu-tunggu dari 12 bulan dalam satu tahunnya, bulan Ramadan. Bagaimana tidak, ternyata Ramadan menyimpan banyak kebaikan. Ramadan adalah sarana untuk kembali memuhasabah diri kita. Sejauh mana keberhasilan dalam melakukan amalan soleh di 11 bulan sebelumnya. Ramadan adalah sarana untuk kembali merefresh dan juga membekali diri dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar kembali bisa melangkah dan berjuang pada bulan yang setelahnya, yakni 11 bulan setelah Ramadan. Ramadan adalah sarana untuk melebur dosa dan mendulang pahala serta rahmat juga karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan juga merupakan kesempatan bagi semua kita untuk mengkapling sebuah tempat di dalam surga dan juga meraih pembebasan dari pedihnya dan mengerikannya siksa azab neraka. Nabi bersabda dalam hadis yang datang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala, kata baginda Rasulullah kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, "Ataakum Ramadan, syahrun mubarak." Bulan Ramadan datang kepada kalian, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Ramadan itu disebut syahrun mubarak, bulan yang diberkahi atau penuh keberkahan. Ramadan mubarak, bukan Ramadan karim, ya. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang mengucapkan istilah Ramadan karim. Padahal karim ini adalah salah satu nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sesuatu disebut karim, berarti pihak tersebut mampu memberikan suatu kemuliaan. Sedangkan Ramadan merupakan makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla, dan yang memberikan kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pas, yang lebih tepatnya kita menyebut Allah Karim wa Ramadan Mubarak. Allah yang Karim, Allah yang maha memberi kemuliaan, dan Ramadan Mubarak. Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Makanya Nabi mengatakan, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian, telah datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabu jahannam atau abwabul jahim. Selama bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit dan juga ditutup pintu-pintu jahim. Dalam satu riwayat
dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan selama Ramadan itu dibelenggu, diikat dedengkot-dedengkot setan. Jadi yang dibelenggu, yang diikat itu maradat asyayatin. Setan-setan yang tokohnya, setan-setan yang kedudukannya tinggi, bukan semua setan. Makanya jangan aneh, jangan bingung, jangan heran kalau di bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Katanya Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Naam, dibelenggu. Tetapi tidak semua setan. Yang dibelenggu adalah maradatus syayatin. Setan-setan kelas kakapnya. Ya, para dedengkotnya. Adapun yang kroco-kroco, yang kelas ikan teri, ya masih berkeliaran. Termasuk setan-setan dari kalangan manusia. Tidak ada manusia yang diikat selama Ramadan. Tidak ada. Makanya setan dari kalangan manusia biasanya itu lebih bebas berkeliaran. Wal'iyadzubillah. Namun yang pasti, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa ketika Ramadan datang ke tengah-tengah kita, di sana ada momen-momen yang istimewa. Pertama, datang kepada kita bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Apa itu berkah? Kata orang Arab, berkah itu, barakah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ziyadatun ni'mah, bertambahnya nikmat demi nikmat. Ketika Ramadan disebut penuh dengan keberkahan, maka penuh dengan kebaikan dari segala sisi. Di setiap waktunya, di setiap saatnya. Ramadan, mau itu malamnya, siangnya, paginya, sorenya, dari awal sampai akhir Ramadan dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian tadi kata Rasulullah alaihi wassalam bahwa selama Ramadan ada kewajiban berpuasa. Dan terjadinya kewajiban puasa Ramadan ini setelah beberapa kali kisah ya, atau peristiwa yang pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa untuk umat Islam ini, untuk umat Nabi Muhammad ini selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan ini pun merupakan keistimewaan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu berhak mendapatkan kebaikan dan pahala yang betul-betul melimpah. Bahkan orang yang berpuasa, dia berhak mendapatkan pahala bi ghairi hisab, tanpa batasan. Apa dalilnya Ustaz? Apa iya orang yang berpuasa mendapatkan pahala tanpa batasan? Coba kita perhatikan di surah Az-Zumar ayat ke-10. Az-Zumar ayat ke-10 di akhir ayatnya. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya diberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa batasan. Unlimited. Pahala balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hamba yang bersabar itu unlimited, tidak ada batasnya, bi ghairi hisab. Lah Ustaz, ini kan bicara tentang orang yang bersabar. Tidak ada keterangan di sini orang yang berpuasa berhak mendapatkan pahala tanpa hisab. Kata para ulama rahimahumullah taala, ini mungkin faedah yang banyak tersembunyi dari mata kaum muslimin. Perhatikan kata para ulama, orang yang melakukan saum, apalagi saumnya 1 bulan penuh ya, bulan Ramadan, orang yang berpuasa 1 bulan penuh bulan Ramadan, dia sedang mengamalkan kesabaran. Bahkan semua jenis kesabaran sedang dia amalkan. Yang kita tahu dari penjelasan para ulama, sabar itu biasanya ulama membagi menjadi 3 jenis. Ya kan?
sabar meninggalkan perkara-perkara yang haram dan dilarang, sabar mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan dan yang diwajibkan, dan sabar menghadapi ujian atau segala sesuatu yang tidak disukai. Ini kan jenis kesabaran yang biasa diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan kata para ulama, orang yang melakukan saum, orang yang berpuasa, apalagi sebulan penuh full di bulan Ramadan, dia melakukan 3 jenis kesabaran ini sekaligus. Coba perhatikan, kalau kita sedang berpuasa, sedang saum, apalagi 1 bulan full, bulan Ramadan, ketika itu kita bersabar meninggalkan yang haram dan dilarang, ya kan? Semua kita tinggalkan, baik itu ucapan yang terlarang, pandangan, pendengaran, perbuatan, termasuk juga pekerjaan dan pendapatan. Semua ya, yang dilarang, yang diharamkan kita tinggalkan. Yang kedua, kita pun bersabar untuk mengerjakan perintah dan kewajiban. Saum itu diperintahkan. Dan juga kita di sana ketika berpuasa melakukan amal-amal soleh yang lain. Tidak hanya puasa, tetapi juga ada sahurnya, ada iftarnya, tetap menjaga salat wajibnya, ada tilawah Qur'annya bahkan lebih diperbanyak, ada sedekahnya bahkan lebih diperbanyak, dan seterusnya. Yang ketiga, kita pun sedang bersabar ketika berpuasa menghadapi ujian. Diuji dengan rasa haus, diuji dengan rasa lapar, diuji dengan keinginan syahwat yang harus dihindari, dan seterusnya. Maka ini kata para ulama, orang yang melakukan saum, berpuasa, apalagi 1 bulan penuh, bulan Ramadan, maka dia sedang mengamalkan 3 jenis kesabaran tadi. Maka dia berhak mendapatkan janji yang indah dari Allah Azza wa Jalla di surah Az-Zumar ayat ke-10 tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan tunaikan pahala, balasan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi kata Rasulullah, tidak hanya Ramadan itu penuh keberkahan, tidak hanya di situ juga diwajibkan puasa 1 bulan full, tetapi juga ketika itu selama Ramadan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibukakan. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang menyebutkan redaksi ini, itu ada 3 kalimat yang disebutkan. Ada yang disebutkan tuftahu abwabus sama, ada yang menyebutkan tuftahu abwabul jannah, juga ada yang menyebutkan tuftahu abwabur rahmah. 3 kalimat. Selama Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit, dibukakan pintu-pintu surga, dibukakan pintu-pintu rahmat. Dan 3 redaksi ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini terjadi selama bulan Ramadan, sebulan penuh. Dibukakan pintu-pintu langit, sehingga doa-doa kita semakin mudah untuk terijabah. Permintaan kita kepada Allah semakin cepat untuk sampai. Dibukakan pintu-pintu surga, semakin dimudahkan kita untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Dan dibukakan pintu-pintu rahmat, semakin kita mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak, yang begitu melimpahnya. Dan juga di momen Ramadan kata Rasulullah, wa tughlaqu fiha abwabul jahim. Selama Ramadan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kita ini dipersulit untuk masuk neraka selama Ramadan. Karena tadi dipermudahnya untuk menuju surga. Maka seharusnya kita lebih memanfaatkan momen ini. Bahkan lebih dibantu oleh Allah Azza wa Jalla dengan wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dedengkot-dedengkot setan itu dibelenggu, diikat. Artinya semangat dan keinginan untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid, untuk mengikuti sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, lebih dimudahkan. Dan fikiran serta keinginan untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa itu lebih dipersulit ya.
Nah, momen seperti ini tentunya momen yang sangat berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika bulan Ramadan datang di tengah-tengah mereka. Dan tidak hanya itu, ternyata selama bulan Ramadan di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan hamba-hamba yang dipilih olehnya dari azab api neraka. Ini pun momen yang luar biasa. Yang kita semua berharap kepada Allah, kita termasuk golongan hamba yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari ancaman azab neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Kata baginda Rasulullah alaihi wassalam, "Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylah." Selama Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa, hamba-hamba yang dimerdekakan, hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka jahanam. Di setiap malam dan di setiap harinya. Artinya selama bulan Ramadan ya, setiap hari, setiap waktunya itu ada hamba-hamba yang Allah bebaskan, yang Allah merdekakan dari azab neraka. Maka sangat indah ketika di bulan Ramadan kita memperbanyak doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi hamba dari azab neraka dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, walikulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dan selama Ramadan kata baginda Rasulullah, bagi setiap hamba Allah itu ada momen, ada kesempatan doa mustajabah, doa yang betul-betul diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini janji Allah dan Rasulnya untuk hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang saleh selama bulan Ramadan. Setiap harinya, setiap malamnya ada hamba yang dibebaskan dari azab neraka. Dan selama Ramadan setiap hamba diberi kesempatan doa yang mustajab, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita betul-betul semangat untuk menanti dan menyambut bulan Ramadan. Teman-teman, para penuntut ilmu, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Dan tidak kalah menarik ketika Rasulullah menerangkan bahwa puasa kita selama Ramadan, saumnya kita di bulan Ramadan itu menjadi sebab digugurkannya dan diampuninya dosa-dosa kita. Siapa sih yang tidak punya dosa? Kita semua ini banyak dosa. Apalagi Nabi sudah menginformasikan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu banyak melakukan salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua ini banyak salah. Dan hanya orang yang sombong yang dia mengatakan, apa ya dosa saya? Hanya orang yang kiber, yang takabur, yang ujub, yang sombong yang dia mengatakan, emangnya saya punya dosa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terucap kalimat seperti itu dari lisan kita, ini musibah. Bahkan musibah yang lebih besar daripada kita kehilangan motor atau mobil. Kalimat ini merupakan musibah lebih besar daripada kita kehilangan handphone. Lebih besar daripada kita kehilangan jodoh. Wallahi demi Allah, seperti itu. Ketika terucap dari lisan kita, memangnya salah saya apa ya? Dosa saya apa ya? La haula wala quwata illa billah. Kita semua ini pendosa jemaah. Dan kita sangat butuh ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan ternyata dengan Ramadan ada kesempatan takfirud dunub, digugurkannya dosa-dosa kita.
dengan kita memperjuangkan saum atau puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ingat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari radhiyallahu taala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa saja yang melakukan puasa di bulan Ramadan, dia melakukan saum selama bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan perhatikan hadis ini, Nabi menyebutkan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi tidak menyebutkan batasan di sini. Setahun ke belakangkah, 2 tahun ke belakangkah, tidak. Tetapi umum. Artinya ini berlaku untuk dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu kapanpun itu. Apakah baru dilakukan kemarin sore ataupun sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Yang pasti siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan ihtisab, maka dia berhak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya yang telah berlalu di masa lalunya. Tapi tadi 2 syarat harus dia penuhi. Iman dan ihtisab. Apa itu iman? Yani keyakinan dalam hati. I'tiqad, keyakinan dalam hati. Meyakini bahwa saum ini wajib. Saum ini memiliki banyak keutamaan. Saum ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Diyakini saum ini mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan dan berkah. Sehingga dia berpuasa tidak hanya sekadar ikut-ikutan, apalagi terpaksa, naudzubillah. Tetapi dia memahami ilmunya. Saum ini sesuatu yang istimewa. Sehingga dia melakukannya dengan keimanan. Yang kedua harus ada ihtisab. Ihtisab itu adalah pengharapan pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya biasanya para ulama itu kalau menasihati siapapun yang terkena musibah, nasihat singkatnya biasanya mereka ucapkan dengan kalimat isbir wahtasib. Isbir, bersabarlah engkau, wahtasib, dan berihtisablah kepada Allah. yakni minta pahala, berharap pahala kepada Allah dalam menghadapi ujian atau musibah yang sedang terjadi. Nah, ketika mengamalkan puasa Ramadan sebulan penuh, kita pun harus ihtisab, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada perasaan sombong. Ya, kalau berpahala alhamdulillah, kalaupun enggak ya enggak masalah. Na'udzubillah. Ini orang yang sombong. Dan orang yang seperti itu dipastikan enggak bakal dapat pahala. Saya puasa karena ya saya kuat. Saya akan buktikan kepada orang-orang bahwa saya ini mampu menahan haus dan lapar. Saya kuat. Ini orang yang betul-betul sombong, jamaah. Tetapi kita puasa harus ihtisab, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita merendah di hadapan Allah. Semakin kita membuktikan dan memperlihatkan butuhnya kita kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, amalan yang indah di momen yang indah, dengan berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kalau kita memuhasabah diri, introspeksi diri, apalagi sampai harus mengaudit ya, dosa-dosa kita diaudit, mampu nggak kita menghitungnya? Sepertinya tidak mampu. Sepertinya tidak mampu. Terlalu banyak dosa kita yang kita lakukan, entah kepada orang lain, entah kepada diri sendiri, entah ketika di keramaian, atau mungkin ketika sepi. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Maka yang kita butuhkan bukan audit, tetapi kita butuh maghfirah. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang menjadi cita-cita terbesar seorang muslim dan muslimah. Dia mati meninggalkan dunia yang serba menipu ini, dunia yang serba sementara dan singkat ini,
dia mati dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita tertinggi, cita-cita terbesar seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau dia meninggalkan dunia yang serba menipu dan rendah ini, dalam keadaan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dipastikan dia mendapatkan husnul khatimah. Dan juga insyaallah taala sangat besar ya pengharapannya bahwa dia berhak mendapatkan jannah firdaus biidznillah taala. Oleh karenanya wajib kita sebagai umat Islam untuk merindu Ramadan. Bulan Ramadan adalah tamu agung dan tamu yang sangat dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan tidak hanya di negara kita, di seluruh belahan dunia, di semua negara-negara yang di situ ada kaum muslimin, semua umat Islam merindukan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun mubarak. Ibadi fillah rahimakumullah. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita di zaman dahulu sampai sekarang. Ini yang dirasakan oleh as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh. Mereka betul-betul merindu bulan suci Ramadan. Mereka betul-betul merindu bulan suci Ramadan. Bahkan mereka tidak hanya memiliki rasa rindu, tetapi juga mereka melakukan persiapan dengan begitu matangnya. Kita misalkan kalau akan menghadapi suatu proyek yang ya bisa dikatakan prospeknya sangat bagus. Nih kalau teman-teman di clothing, misalkan di bulan anu tanggal sekian sampai sekian itu akan ada pameran atau bazar besar-besaran. Pastikan akan mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Kan begitu? Contoh misalnya nanti di Jakarta bulan ini apa? Bulan kapan? Ada Jakarta apa istilahnya? Muslim Fest ya. Nah, teman-teman yang berkecimpung di dunia clothing, ya, outfit, ataupun yang lainnya yang ingin ikut di acara tersebut, pastikan mempersiapkan segala sesuatunya itu jauh-jauh hari. Kenapa? Agar dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik dan juga mendapatkan sesuatu yang terbaik pula, kan gitu. Agar maksimal. Input dan outputnya harus betul-betul maksimal, kan gitu. Nah, banyak kaum muslimin yang kalau untuk urusan dunia itu persiapannya begitu matang. Misalkan seorang mahasiswa atau mahasiswi ketika dia akan mengajukan atau presentase tentang tugas akhir kuliahnya di depan para dosen, dia persiapkan tuh berbulan-bulan, ya kan? Dia persiapkan berbulan-bulan dengan begitu matangnya. Tetapi banyak kaum muslimin yang semangat, yang pintar, yang cerdas, mempersiapkan segala sesuatu untuk tujuan dunianya, tetapi lupa mempersiapkan bekal yang dia butuhkan untuk bulan suci Ramadan. Kita nggak bahas tentang kematian, akhirat, surga neraka ya, belum ke sana. Kita baru bahas bulan Ramadan saja. Banyak kaum muslimin yang untuk bulan Ramadan mereka tidak berpikir apa persiapan yang harus dilakukan. Padahal menghadapi Ramadan itu jauh lebih mulia, lebih penting daripada tadi ikut festival ini dan itu, pameran, bazar ini dan itu, atau mengerjakan tugas akhir S1, S3. Itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan program 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Tetapi banyak dari kita yang lalai. Na'udzubillah.
Jamaah rahimakumullah. Tapi lihatlah as-salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh. Mereka terbiasa berbulan-bulan sebelum Ramadan itu datang, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu matang. Sebagaimana disebutkan oleh Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah ta'ala. Kata Imam Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadhanah. Mereka as-salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in radhiyallahu anhum, mereka terbiasa berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla 6 ashhur, selama 6 bulan lamanya, meminta apa? An yuballighahum Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan lamanya. Bayangkan, bukan 2 bulan sebelum, bukan bulan sebelum, apalagi sehari sebelumnya, bukan, tetapi 6 bulan lamanya sebelum Ramadan. Yad'una Allah an yuballighahum Ramadan. Mereka terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, syahrun mubarak. Tidak sampai di situ. Tsumma yad'unahu 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Dan setelah Ramadan berhasil mereka lalui dengan penuh keindahan, selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah, meminta agar Allah menerima amal-amal soleh mereka selama Ramadan. Allahu Akbar. Maka seharusnya 1 tahun yang kita lewati setiap tahunnya, yang di situ ada 12 bulan, yang dikurang dengan Ramadan berarti 11 bulan. 11 bulan ini seharusnya menjadi persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Coba kita sedikit merenung dan muhasabah, jamaah rahimakumullah. Kenapa untuk urusan dunia kita sampai menyiapkan segala sesuatunya dengan begitu matang? Apalagi orang-orang yang tipenya perfeksionis, idealis, gak boleh ada kurang sedikit pun. Ya, kalau di dunia clothing kan ada istilah QC, ya, ada quality control. Itu kalau ada benang ngambai sedikit, apa itu ngambai itu bahasa Indonesianya? Ngegantung. Ada benang ya sedikit nongol ngegantung, dan itu dibiarkan, oh itu mengurangi kualitas, kan gitu. Bayangkan, untuk urusan dunia kita sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Nggak boleh ada kain yang warnanya agak pudar gitu ya. Harus betul-betul semua perfect, sempurna, 100%. Kalau bisa 101%, gitu kan. Yang 1%-nya cadangan. Tetapi untuk Ramadan, kenapa kita lalai? Banyak kaum muslimin untuk agamanya, untuk ibadahnya kepada Allah, di antaranya ini untuk menyambut Ramadan, persiapan Ramadan, banyak yang lalai. Bahkan tidak memperhatikan apa saja yang harus dia persiapkan, kecuali ketika dia sudah mendengar besok masuk Ramadan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka penting untuk kita bermuhasabah, yang kemudian persiapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan di bulan Ramadan besok. Sampai kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah pernah mengatakan, Syahrul Ramadan syahruz zar'i. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menanam benih. Wa syahrul Sya'ban, syahrul Rajab syahruz zar'i. Kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam benih. Wa syahrul Sya'ban syahrul siqa'iz zar'i. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram benih yang ditanam tadi. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk
memanen atau menuai hasil dari apa yang kita tanam. Sampai seperti itu para ulama melakukan persiapan. Doanya dilakukan sejak 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Kemudian kalau sudah masuk 2 bulan terakhir, ya, mendekati Ramadan, siap-siap mereka betul-betul lebih matang lagi. Bulan Rajab sebulan penuh digunakan untuk menanam benih. Bulan Sya'ban sebulan penuh digunakan untuk menyiram dan memupuk benih yang ditanam. Dan bulan Ramadan mereka bergembira dengan memanen apa yang mereka tanam dan apa yang mereka rawat selama Rajab dan Sya'ban. Jadi salah kalau kita begitu masuk malam pertama Ramadan, begitu bertemu 1 Ramadan, mulai mencari tahu, mulai bertanya-tanya. Ini hukumnya apa ya? Boleh enggak kalau puasanya begini, begini dan begitu? Kalau salat tarawihnya begini dan begitu, gimana ya hukumnya? Itu mulai kita cari tahu jawabannya, mulai kita bertanya-tanya. Begitu masuk 1 Ramadan atau malam pertama Ramadan, ini keliru besar. Karena seharusnya begitu masuk malam pertama Ramadan, kita sudah siap sedia segala sesuatunya. Ilmu tentang salat tarawihnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, witirnya. Sehingga nggak perlu lagi pertanyaan yang biasanya setiap tahun terulang. Ustadz, boleh nggak kalau sudah salat tarawih di masjid, terus nanti sebelum sahur kita tahajud lagi? Pernah nggak dengar pertanyaan seperti ini? Sering. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya pertanyaan ini sudah tuntas dibahas ketika bulan Rajab dan Sya'ban. Jangan ketika masuk 1 Ramadan bingung. Puasa itu gimana ya? Tadi saya sahurnya gak makan nasi. Sah gak puasa saya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang baru terbuka atau dibuka ketika masuk 1 Ramadan. Dan ini keliru besar. Padahal seharusnya di bulan Ramadan itu kita betul-betul merasakan kenikmatan memanen hasil. Fikih qiyamul lail, salat tarawihnya sudah selesai. Fikih puasa Ramadan, saumnya sudah selesai. Tentang tilawah Qur'annya, sedekahnya, tentang amal-amal soleh yang dibutuhkan selama Ramadan sudah selesai semua dibahas di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka di sini jamaah rahimakumullah, jangan sampai Ramadan kita itu seperti Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Jangan sampai Ramadan yang akan kita hadapi, yang akan kita jumpai di tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini, seperti bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita betul-betul kembali mempersiapkan diri, kembali kepada ilmu yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan, yang telah difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Disebutkan riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dalam keadaan dia tahu batasan-batasannya, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffadha fi, dan dia betul-betul berusaha menjaga segala sesuatu yang wajib dijaga selama Ramadan tersebut, kaffara ma qablahu, kata Rasulullah, maka Allah akan benar-benar menggugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayangkan, jadi nggak cuman puasa gitu aja, nggak cuman puasa gitu aja, tetapi harus ada persiapan. Betul-betul harus ada persiapan. Nabi tadi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia tahu batasannya, tahu aturannya, tahu hukumnya. Tidak sampai di situ, tidak hanya sekedar tahu, tetapi apa? Wa yatahaffad, dia kemudian berusaha menjaga segala sesuatu yang wajib dijaga selama Ramadan. Nah ini. Jadi pengampunan dosa, pengguguran dosa-dosa kita di masa lalu
karena kita berpuasa di bulan Ramadan, enggak begitu saja dengan kita menahan lapar. Tidak. Tetapi harus ada kualitas selama Ramadan kita. Betul-betul tahu aturannya apa, batasan-batasannya apa, dan menjaga setiap yang wajib dijaga. Makanya jamaah rahimakumullah, Nabi pernah menyebutkan tentang kisah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi gagal. Rubba sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa ilal juwal atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa bisa? Dia berpuasa dari waktu subuh sampai maghrib, enggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa bisa? Karena dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dia tidak memperbaiki kualitas saumnya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, rahimana rahimakumullah. Maka ingat, persiapkan segala sesuatunya sebelum kita berjumpa dengan Ramadan beberapa hari ke depan. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan silahkan untuk ditulis dari ikhwan ataupun akhwat ya, silahkan ditulis di kertas, nanti kita akan bahas bersama. Masih ada waktu belasan hari ke depan untuk kita mempersiapkan bekal menyambut Ramadan, untuk memasuki Ramadan. Dan insyaallah taala di momen majlis ilmu kali ini salah satu momen untuk kita persiapan dengan matang. Ingat, diusahakan ketika masuk Ramadan kita sudah tidak ada pertanyaan yang membingungkan lagi, karena semua sudah terjawab selama Rajab dan Sya'ban. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di bulan Sya'ban ini para ulama juga mengingatkan kita agar kita betul-betul melatih diri, segala sesuatunya betul-betul disiapkan dan dilatih agar ketika masuk bulan Ramadan kita sudah siap sedia. Di antaranya memperbanyak puasa sunnat bagi yang mampu dan tidak ada halangan udzur syar'i. Karena kata ibunda kita Aisyah, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Siddiqah bintu Siddiq, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak ada yang lebih banyak Nabi berpuasa di satu bulan selain daripada bulan Sya'ban. Artinya setelah Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunat adalah bulan Sya'ban. Kalau Ramadan satu bulan full ya, penuh untuk berpuasa wajib. Kalau Sya'ban Nabi memperbanyak puasa sunat. Maka yang tidak terbiasa berpuasa Senin Kamis di bulan Sya'ban, usahakan ada puasa Senin Kamis. Yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis ditambah dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriyah, di pertengahan bulan Hijriyah. Yang sudah terbiasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, ditambah lagi dengan puasa Daud ya, dan seterusnya. Diperbanyak puasa sunnah. Karena Nabi juga sangat banyak melakukan puasa sunat di bulan Sya'ban. Dan kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab ya, dan yang lainnya menjelaskan bahwa ketika seseorang melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban sebanyak mungkin, maka ketika masuk Ramadan dia sudah dalam keadaan kondisi siap. Enggak kaget lagi ya, menahan lapar, menahan haus, enggak kaget lagi menahan syahwat dan seterusnya. Tidak hanya puasa sunnah, para ulama juga membimbingkan kita untuk memperbanyak tilawah Quran di bulan Sya'ban ini. Mengalahkan bacaan Quran kita di Rajab, di Muharram ya, di bulan-bulan sebelumnya. Sampai kata Habib Ibnu Abi Thabit rahimahullah bahwa Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurrah, bulannya para pembaca Al-Quran.
Sampai sebagian ulama itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka sengaja menutup toko-tokonya. Lihat, ulama juga ya belajar, ya mengajar, ya berdakwah, mereka juga berdagang. Nah, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka menutup toko-tokonya. Fokus untuk memegang Al-Quran. Gak cuma dipegang ya, maksudnya dibaca, dibuka mushafnya. Gak cuma nutup toko, megang mushaf terus tidur, enggak. Dibuka mushafnya, dibaca. Sampai seperti itu. Makanya gak aneh ketika di bulan Ramadan para ulama kita berhasil mengkhatamkan bacaan Al-Quran itu, ada yang belasan kali, ada yang puluhan kali. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan para ulama lainnya. Hampir semua ulama di bulan Ramadan itu betul-betul mengejar banyak khatam bacaan Al-Quran. Ada yang khatam 15 kali, ada yang khatam 30 kali, ada yang khatam bahkan 60 kali. 60 kali khatam. Padahal Ramadan hanya 30 hari kurang lebih. Kok bisa sampai khatam 60 kali? Nah itu. Itulah para ulama jamaah rahimakumullah. Dan ternyata persiapannya dimulai dari bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Tetapi orang kebanyakan di zaman sekarang justru semakin dekat dengan Ramadan, apalagi semakin dekat dengan Idul Fitri, mereka semakin sibuk dengan dunia. Karena memang ujian di bulan Ramadan ini dahsyat, betul-betul besar. Lagi antum nih para pedagang, para pebisnis, para tujar ya, apalagi yang sudah bertahun-tahun ya, pasti tahulah pengalaman ya, istilahnya momen gitu ya. Ini momen Ustaz, iya momen, tapi antum ada di antara dua jalan, antum ada di persimpangan. Maka yang paling enak itu kalau Ramadan itu sang owner. Kenapa? Sang owner itu bisa fokus ibadah. Tapi yang di bawahnya yang ditunjuk-tunjuk kan gitu. Maka jadilah antum semua sebagai sang owner. Biar santai nanti ibadahnya, biar fokus ibadahnya. Barakallahu fiikum. Tapi apapun itu keadaannya, usahakan intensitas ibadah kita, grafik ibadah kita di Ramadan itu semakin naik dan melebihi bulan-bulan sebelumnya. Yang kalau di bulan-bulan biasa ya mungkin baca Al-Quran hanya sehari 5 ayat. Di bulan Rajab sudah mulai dinaikkan tuh. Sya'ban apalagi. Kalau bisa di bulan Sya'ban ini sehari setengah juz dibaca. Biar nanti di bulan Ramadan targetan berpuasa sehari sejuz, berpuasa. Membaca Quran sehari sejuz itu bisa dikejar. Kalau puasa jelas sehari satu hari, sehari satu hari puasa. Ini bacaan Qurannya sehari 1 juz. Kalau bisa itu minimal. Dan jangan merasa puas. Ustaz, tahun lalu ana sudah khatam Al-Quran. Di Ramadan itu 1 kali khatam. Jangan merasa puas. Coba kita bandingkan dengan para ulama kita. Yang ternyata mereka khatamnya selama Ramadan itu ada yang 15 kali, 30 kali, 60 kali. Artinya khatamnya kita 1 kali khatam selama Ramadan, kalau dibandingkan dengan para ulama masih jauh. Maka jangan pernah tertipu dengan amalan. Terus tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ini jamaah rahimana rahimakumullah. Dan tadi ya sudah kita datangkan hadis-hadis dari Rasulullah tentang bagaimana wajibnya kita merindu dan juga menyambut sebaik mungkin kedatangan bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh An-Nasa'i rahimahullah, Nabi bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan,
di mana Allah mewajibkan sebulan Ramadan itu untuk berpuasa, dan di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka jahim dan diikat atau dibelenggu dedengkot-dedengkot setan. Kemudian Nabi melanjutkan dalam riwayat An-Nasa'i, walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Dan Allah memiliki satu malam di bulan Ramadan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan siapa saja yang dijauhkan dari keberkahan bulan tersebut, maka sungguh dia telah rugi. Bulan yang disebut dengan bulan apa? Yang disebut dengan bulan? Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan ibadah yang disebutkan waktunya atau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting, kalau dikaitkan dengan waktu, ini ada 3 jenis jamaah rahimakumullah. Yang pertama, ada ibadah yang itu sangat erat berkaitan dengan waktu dan tidak bisa ditolak, tidak bisa melampaui waktu tersebut, ya tidak bisa geser. Seperti sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu ini sangat erat kaitannya dengan waktu. Dan waktunya tidak boleh bergeser. Waktunya tidak boleh melampaui. Tidak boleh lewat batasnya. Ini yang pertama jemaah, fahami. Ada ibadah yang berkaitan dengan waktu dan tidak boleh dilewati waktunya. Seperti sholat wajib 5 waktu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, ada ibadah yang berkaitan dengan waktu, tetapi waktunya itu disembunyikan. Ada peristiwa penting berkaitan dengan waktu, tetapi waktunya disembunyikan. Namun kita diajak untuk semangat mengejarnya. Nah, ini seperti Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tetapi mengalahkan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 84 atau 64? 1000 bulan. Coba bagi. 1083 tahun. Satu malam mengalahkan 83 tahun. Apa maksudnya mengalahkan 83 tahun atau 1000 bulan? Ini mengalahkan amal-amal saleh yang kita lakukan selama 83 tahun kurang lebih. Kalau kita bisa beramal saleh satu malam full di malam Lailatul Qadar, maka kita berhak mendapatkan pahala yang lebih daripada kita beramal selama 83 tahun atau 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar ini disebutkan ya keutamaannya dan juga berkaitan dengan waktu, tetapi tidak disebutkan waktu pastinya. Nabi hanya menyebutkan terjadi di 10 malam terakhir Ramadan. Terjadi di malam-malam ganjil. Mungkin 21, 23, 25, 27, 29, tidak dipastikan. Namun kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah hanya diajak dan dituntut untuk semangat mengejarnya. Ini jenis yang kedua. Ada ibadah yang berkaitan dengan waktu atau peristiwa penting berkaitan dengan waktu dan waktunya disembunyikan dan kita dituntut untuk mengejarnya. Yang ketiga, ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang berkaitan dengan waktu tetapi waktunya tidak diketahui. Dan di sini tidak ada amalan khusus. Contoh misalkan tentang Isra Mi'raj. Orang kemarin di akhir Rajab pada ribut tuh. Ya kan? Hud Isra Mi'raj. Memperingati bla 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 bla. Apalagi kalau sudah masuk tanggal berapa? 29 atau 27 di bulan Rajab. 27 Rajab. Padahal tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan
Rajab tanggal 27. Tidak ada dalil sahihnya. Bahkan ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Syawal, Ramadan, bahkan Dzulqa'dah, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi disembunyikan waktu terjadinya kapan, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad yang mengalaminya. Dan juga tidak ada amalan khusus. Untuk Isra Mi'raj ini tidak ada amalan khusus yang harus dilakukan setiap tahunnya. Pun seperti itu dengan bulan Sya'ban. Mau masuk awal Sya'ban atau pertengahan yang disebut dengan nisfu Sya'ban atau akhir Sya'ban, tidak ada amalan khusus. Kecuali secara umum, silahkan lakukan amalan saleh sebanyak mungkin. Jangan difahami, Ustaz kalau gitu Sya'ban gak boleh puasa dong, gak boleh sholat sunat dong, gak boleh tahajud dong, gak boleh baca Quran dong. Bukan itu maksudnya. Tidak boleh mengkhususkan di hari awal atau pertengahan atau akhir. Tidak boleh mengkhususkan. Adapun mengamalkan amalan-amalan soleh secara umum, silakan perbanyak. Apalagi tadi Nabi disaksikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi paling banyak berpuasa sunat di bulan Sya'ban, mengalahkan bulan-bulan sebelumnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka persiapan segala sesuatunya agar Ramadan kita di tahun ini, tahun 1443, lebih berkesan, lebih indah, lebih istimewa, lebih spesial dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang telah lalu. Dan salah satu suntikan motivasi kita adalah coba berpikir, coba bayangkan, bisa jadi Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Walaupun kita belum memastikan kita bisa jumpa ya. Ini masih ada beberapa belas hari ke depan. Mungkin besok kita wafat. Mungkin 1 hari sebelum Ramadan tahun ini kita mati. Allahu a'lam. Tapi andai Allah perjumpakan kita dengan Ramadan pada tahun ini, fahami, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Teringat nasihat dari Mu'adz bin Jabal kepada putranya. Salah satu suntikan motivasi untuk sholat dengan penuh kekhusyuan, sholat dengan betul-betul ikhlas, betul-betul kualitasnya terbaik. Mu'adz bin Jabal memberikan nasihat kepada putranya. Ya bunayya, salli salata muwaddi'. Wahai putraku, salatlah engkau seakan-akan ini salat terakhirmu. Seakan-akan engkau setelah ini akan berpisah dengan dunia. Orang ketika akan salat dan dia berpikir, bisa jadi ini salat terakhir saya. Bisa jadi ini kesempatan terakhir saya salat di masjid ini, salat bersama saudara-saudara kita atau saudara-saudara saya kaum muslimin yang saleh-saleh. Bisa jadi setelah salat ini saya dikafani, diangkat jenazah saya ke pekuburan. Kalau seseorang mengingat demikian, pasti dia akan memperbaiki kualitas salatnya. Mulai dari takbiratul ihramnya, dia lafalkan takbir Allahu Akbar dengan begitu fasih, dengan penuh kekhusyuan, penuh tadabbur. Begitupun nanti ketika qiyamnya, berdirinya, setiap bacaannya, Al-Fatihah, surat tambahan, ataupun ruku, sujud, sampai salam, setiap gerakan salatnya, setiap bacaannya, zikirnya, dia betul-betul khusyuk, mentadaburi, merenungi. Dia betul-betul merasakan nikmat dengan salatnya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa itu salat terakhirnya. Dan dia ingin memiliki kenangan yang sangat indah dengan salat terakhirnya. Ini pesan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada putranya. Wahai putraku, salatlah engkau seakan-akan ini adalah salat terakhirmu. Salat seseorang yang akan berpisah dengan dunia setelahnya. Maka alangkah indahnya nasihat ini kita tarik kepada momen Ramadan ini. Momen menyambut Ramadan, momen di bulan Sya'ban menuju Ramadan ini.
Coba kita berpikir, teman-teman rahimakumullah, hafidhakumullah, barakallahu fikum. Bisa jadi Ramadan yang akan kita jumpai beberapa belas hari ke depan adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi, dan mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka seharusnya kita lebih termotivasi dan semangat agar betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar Ramadan kita pada tahun ini betul-betul berkualitas. Mencek orang Sunda mah nya tong kitu-kitu wae. Tong kitu-kitu wae. Jangan gitu-gitu aja. Harus ada terobosan, harus ada sesuatu yang betul-betul menggebrak ya catatan amal kebaikan kita, catatan pahala kita. Seperti yang tadi kita singgung. Kalau di Ramadan-Ramadan yang telah lalu mungkin khatamnya hanya 1 kali khatam, atau mungkin ada yang belum pernah khatam 1 kali pun selama Ramadan. Coba targetkan Ramadan tahun ini harus khatam, minimal 1 kali khatam. Kalau yang sudah pernah khatam 1 kali, targetkan Ramadan pada tahun ini harus khatam mungkin 2 kali atau 3 kali atau lebih dari itu. Begitupun dengan sedekahnya, harus di-planning. Karena ingat tadi, sesuatu yang tidak di-planning, yang tidak direncanakan, itu berbeda nanti persiapan dan hasilnya dengan sesuatu yang direncanakan dan ada planningnya. Maka mulai dari sekarang harus ada targetan. Ramadan tahun ini saya mau ngapain nih? Kualitas puasanya harus lebih ditingkatkan. Kualitas bacaan Qur'annya, sedekahnya, salat sunatnya, zikir, istighfar, doa, dan seterusnya. Semua harus lebih ditingkatkan, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Dan tentunya kita akan bisa melewati momen Ramadan dengan begitu baiknya, dengan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan pernah mengandalkan diri kita. Oh, saya kan sudah khatam Ustaz fikih Ramadan. Tenang saja. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Mau itu kelebihan ilmu, kelebihan harta benda, kelebihan tenaga, kelebihan fisik, kelebihan keahlian, apapun itu. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada diri kita. Jangan pernah menggantungkan sesuatu kepada diri kita. Tetapi gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sandarkan segala sesuatunya kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah. Dari mulai melakukan persiapan, kemudian menyambut Ramadan, masuk 1 Ramadan sampai berpisah dengan Ramadan, kita butuh pertolongan Allah. Pegang di sini prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul kita minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa aun min Allah, tanpa bantuan dari Allah, tanpa taufik, hidayah dan rahmat dari Allah, gak mungkin kita bisa puasa selama Ramadan. Gak mungkin kita bisa sholat tarawih atau qiyamul lail selama Ramadan. Gak mungkin kita bisa melewati Ramadan dengan melakukan amal-amal saleh. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjut sesi tanya jawab yang sudah masuk di sini. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Wa iyyakum. Semoga kita semua, ya terkhusus antum, para ikhwan dan akhwat, para pejuang, para penuntut ilmu yang hadir di tempat yang kita harapkan ada keberkahan di sini. Semoga semua kita berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Afwan izin bertanya. Ini izinnya pakai J ya. Berarti dia asli orang Sunda. Afwan izin. Kalau bukan orang Sunda pakai pasti pakai Z ya. Ini pakai J, izin. Siap ya, diizinkan. Lebih afdal salat tarawih setelah Isya, kemudian di 1/3 malam kita salat tahajud, atau lebih afdal salat tarawih dilakukan di 1/3 malam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Nah, pertanyaan seperti ini kan terulang setiap
tahunnya. Makanya ditanyakan di bulan Rajab atau Sya'ban. Antara seseorang yang dia sholat tarawih setelah Isya, kemudian di sepertiga malam terakhir, berarti sebelum sahur, dia sholat tahajud. Dengan orang yang dia sholat tarawih saja, tetapi di sepertiga malam terakhir atau sebelum sahur. Lebih afdol mana? Lebih afdol mana? Jawabannya tidak bisa dikatakan lebih afdol yang mana, tetapi dua-duanya punya keutamaan. Dua-duanya punya keutamaan. Salat tarawih setelah Isya 11 rakaat. Selesai dia dengan witir. Kemudian nanti ketika sebelum sahur bangun sepertiga malam terakhir, dia salat tahajud lagi 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Dia dapat banyak pahala insyaallah taala. Dari tarawih 11 rakaatnya sebelum Isya dapat pahala. Bahkan ada keutamaan kalau dia salat tarawihnya bersama imam ya di masjid kaum muslimin, ada keutamaan pahala salat malam semalam suntuk karena dia ikut imam tarawih sampai akhir. Imam salam dia baru salam. Keutamaannya apa? Dapat pahala salat malam semalam suntuk. Kemudian dia tambah lagi dengan salat tahajud di waktu sebelum sahur. Ada tambahan pahala lagi. Dan orang yang dia salat tarawih di sepertiga malam terakhir, dia pun mengakhiri salat malamnya dengan witir. Pasti kan ada witir tuh, dijadikan akhir salat malamnya sebelum sahur. Ini pun ada keutamaan bagi orang yang mengakhiri salat malamnya dengan witir. Maka dua-duanya mendapatkan keutamaan ini dan itu. Walaupun saran para ulama, kebanyakan para ulama menyarankan khusus di momen Ramadan kita sholat tarawih berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ini khusus untuk momen Ramadan saja. Kalau sepanjang tahun ya selain Ramadan kita sholat malamnya di sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Tapi khusus Ramadan kita usahakan sholat tarawihnya berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, dan usahakan cari yang pengamalannya sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah itu yang terafdol? Kalau kita melihat kepada amalan Rasulullah dan para sahabatnya, ya bisa dikatakan itu yang lebih afdol. Jadi yang lebih afdol itu adalah dia sholat tarawih setelah Isya bersama kaum muslimin di masjid-masjid, dan dia tidak menambah apa-apa lagi. Selesai. Ini yang lebih afdol. Tapi kalau yang ditanyakan tadi kan setelah tarawih nanti ada tahajud sebelum sahur, atau dia tarawihnya di waktu sebelum sahur. Ini kasus yang berbeda. Tapi yang lebih afdol kita fahami dulu, salat tarawih dikerjakan setelah Isya bersama kaum muslimin di masjid-masjid, dan setelah itu tidak ada salat apapun. Karena dia sudah menjadikan akhir salat malamnya witir bersama imam, dan dia juga selesai melakukan salat tarawih bersama imam. Ini dapat keutamaan semalam suntuk dia salat malam karena selesai dengan imam. Kemudian juga dia sudah mengakhiri salat malamnya dengan witir. Ini juga ada keutamaan. Ini yang lebih afdol. Tapi kalau bicara boleh saja dia lanjut dengan tahajud sebelum sahur. Tapi tadi dia kehilangan beberapa keutamaan, seperti tidak mengakhiri salat malamnya dengan witir. Karena kan tahajud itu kan hanya 2 salam kan, seperti itu rakaatnya. Atau tadi yang dia salat tarawih sendirian sebelum subuh, dia kehilangan keutamaan berjamaah bersama kaum muslimin bersama imam. Seperti itu. Maka afdolnya bukan salah satu dari 2 hal yang ditanyakan tadi, tetapi afdolnya adalah dia salat tarawih setelah Isya bersama imam di masjid bersama kaum muslimin. Setelah itu cukupkan diri. Walaupun mau salat lagi ya silahkan. Yang pasti apa? Jangan ada witir 2 kali dalam satu malam. Karena kata Rasulullah, la witrani fil lailah. Tidak boleh ada 2 kali witir di dalam satu malam. Barakallahu fiikum.
Jadi usahakan dulu itu. Yang terafdolnya kita sholat tarawih 11 rakaat bersama imam di masjid bersama kaum muslimin. Itu yang diusahakan. Dan setelah itu tidak ada sholat apapun. Tapi Ustaz, saya bangun sebelum sahur, ada banyak waktu, gunakan untuk baca Quran, zikir, doa, istighfar. Dan ingat, Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Ini berlaku sepanjang tahun, apalagi Ramadan. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir setiap malam, mencari hamba yang berdoa akan Allah kabulkan doanya, mencari hamba yang beristighfar akan Allah ampuni dosa-dosanya, mencari hamba yang meminta akan Allah berikan permintaannya. Maka solusinya kalau kita masih terbangun ya sebelum sahur di sepertiga malam terakhir, gunakan untuk doa, zikir, istighfar, termasuk baca Quran. Karena seafdal zikir adalah bacaan Quran. Afdalul dzikri tilawatul Quran. Seutama-utama zikir adalah baca Quran. Nah ini. Tapi kalau tadi ditanyakan dua hal, itu boleh-boleh saja. Cuman ya dua-duanya tidak afdal juga. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau bertanya. Saya tanggal 5 April rencana mau dioperasi gigi yang tentunya akan dibius. Yang menjadi pertanyaan pertama, hal-hal apa saja yang tidak membatalkan puasa ketika dioperasi tersebut? Yang kedua, apakah pakaian warna kuning itu dilarang dalam Islam? Ini yang kedua sepertinya nggak nyambung dengan gigi. Dari gigi ke warna kuning. Oh, giginya kuning mungkin ya. Pakaian apakah pakaian warna kuning itu dilarang? Oh, ana memahaminya gigi warna kuning. Siap, barakallahu fikum. Pertama, hal-hal apa saja yang tidak membatalkan puasa ketika dioperasi. Jadi gini, yang membatalkan puasa itu adalah ketika ada sesuatu yang masuk lewat tenggorokan kita. Yang masuk lewat tenggorokan kita. Makanan, minuman atau apapun itu yang bisa dimakan dan diminum masuk lewat tenggorokan kita, itu yang membatalkan puasa. Atau dikiaskan oleh para ulama, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat manapun tetapi kedudukannya sama seperti kedudukan nutrisi untuk tubuh. Kedudukannya sama seperti makanan dan minuman. Walaupun disuntik atau dimasukkannya lewat urat nadi kah atau lewat manapun, ya, lewat hidung atau lewat mana, selama kedudukannya sama dengan makanan dan minuman yang memberi nutrisi untuk tubuh, itu dikiaskan kepada makanan dan minuman yang masuk lewat tenggorokan. Nah, berarti ketika dioperasi gigi, saya kira di sini aman. Kenapa? Karena tidak ada yang masuk lewat tenggorokan. Kan obat biusnya itu cuma disuntikan di gusi biasanya kan. Obat bius operasi gigi hanya disuntikan di gusi. Tidak ada yang harus ditelan, diminum, tidak ada. Termasuk obat biusnya bukan seperti orang operasi dibius total kan, enggak ya. Itu yang karena saya pun pernah mengalami operasi gigi ya. Jadi yang dibius hanya gusi saja dan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya karena tidak ada tadi nutrisi untuk tubuh, baik itu makanan atau minuman ataupun obat yang masuk lewat tenggorokan ataupun yang disuntikan dari arah mana saja yang kedudukannya sama seperti makanan dan minuman atau nutrisi. Jelas ya? Jadi silahkan yang berpuasa untuk dioperasi giginya, karena ketika dibius itu pun hanya suntikan pada gusi saja. Barakallahu fikum. Cuman mungkin setelahnya mungkin ada dokter yang menitipkan obat. Ini obat untuk meredakan sakit misalkan. Ini obat untuk apalah ya, diminum sehari 3 kali misalkan. Nah, itu baru minumnya nanti ketika sudah buka puasa. Barakallahu fikum. Adapun bius di gusi maka tidak membatalkan puasa. Jadi silakan ya, tidak ada masalah di sini, la haraj fihi, tidak ada masalah. Apakah pakaian warna kuning itu dilarang dalam Islam? Yang dilarang adalah pakaian warna merah. Dan merahnya pun merah polos. Walaupun di sini ulama selisih pendapat, ada yang mengatakan
larangannya untuk tahrim, litahrim, untuk mengharamkan. Ada yang berpendapat larangannya lil karahiyah, untuk makruh, dibenci, tidak disukai. Ini fahami dulu. Yang dilarang adalah warna merah. Tetapi ulama selisih pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau makruh kan masih tidak berdosa kan gitu. Kemudian merahnya merah seperti apa? Ini yang kedua harus difahami. Merahnya merah polos. Merah ya, gak usah ditanya merah seperti apa. Merah sudah. Kalau antum nggak tahu merah berarti buta warna. Ya, warna merah polos. Tapi kalau merah sudah dikombinasi dengan warna lain, ada garis-garis putih, garis-garis hitam ya. Kalau perempuan ada apa itu? Bunga-bunganya ya, baju rumahnya maksudnya. Ada kalau laki-laki misalkan sudah dikombinasi dengan ya warna lain atau bahan lain, tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz. Nah ini pakai Z izinnya, berarti dia bukan orang Bandung, orang Garut. Orang Garut pakai J. Ya, izin bertanya Ustaz. Membayar zakat lebih baik menggunakan beras. Namun orang tua sudah membayar zakat untuk semua anggota keluarga dengan uang. Bagaimana? Apakah harus membayar ulang dengan beras? Barakallahu fikum. Membayar zakat fitri ya, maksudnya ini zakat fitri. Yang kita bahas zakat fitri. Bukan lebih baik dengan beras ya, tetapi zakat fitri itu yang benar adalah dengan makanan pokok. Bukan beras ya, tetapi makanan pokok. Ini difahami kaidahnya. Pembayaran atau penunaian zakat fitri, zakat yang diwajibkan untuk setiap muslim yang berakal atau yang bernyawa di akhir Ramadan, zakat fitri namanya, itu diwajibkan penunaiannya dengan makanan pokok. Bukan lebih baik tetapi wajib. Wajib dengan makanan pokok. Dan tidak harus beras, tetapi juga boleh makanan pokok yang lainnya. Yang kebetulan di daerah kita makanan pokoknya beras, maka boleh dengan beras. Kalau di tempat-tempat yang lain makanan pokoknya misalkan kurma, gandum bur, gandum syair, ataupun apa keju, ya, kismis, maka silakan dengan makanan pokok masing-masing daerahnya. Atau ada yang makanan pokoknya dengan jagung, ya, atau dengan apa? Sagu, ya. Silakan dengan makanan pokoknya. Jadi ini kaidahnya. Zakat fitri wajib dizakat dengan makanan pokok. Makanan pokok apa? Disesuaikan dengan makanan pokok di daerah masing-masing. Kadarnya, ukurannya berapa banyak? Berapa banyak? 1 so. 1 so itu berapa mud? 4 mud. 1 mud itu segimana? Ini digabungkan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan orang yang sedang. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. 2 telapak tangan orang yang sedang. Digabungkan 2 telapak tangannya. Nah ini yang diciduk dengan 2 telapak tangan itu sampai menggunung, ya. Ini yang terbawa itu 1 mud. Dikalikan 4 berarti itu 1 so. Kalau kita dikonversi ke liter atau kilo, biasanya kalau beras itu sekitar 2,5 kg sampai 3 kg. Amannya sih 3 kilo. Kalaupun lebih, itu lebih aman. Mendingan lebih daripada kurang. Ya, katakan 3 kg beras. Dan ingat, tidak hanya beras, makanan pokok lainnya silakan. Antum misalkan mau zakat pakai kurma, boleh enggak? Boleh. Tapi 3 kilo kurma kan lumayan tuh. Tidak seharga 3 kilo beras, ya, lebih mahal. Antum mau zakat pakai keju, 3 kilo keju, boleh enggak? Sangat boleh, ya. Pasti banyak orang yang mau menerima tuh. Intinya dengan makanan pokok, tetapi tentunya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, kasusnya Ustadz, di sini orang tua sudah membayarkan dengan uang. Bagaimana ini? Pertama, tabayun dulu. Itu maksudnya dibayarkan dengan uang tuh bagaimana? Kalau hanya menitipkan ke panitia, mewakilkan kepada panitia, ini tolong saya titip uang untuk dibelikan beras, dan nanti ditunaikan zakat fitri kami kepada fakir dan miskin berupa makanan pokok, itu sah. Jadi di sini tidak perlu diganti atau diulang lagi zakatnya.
Pertama ini, tabayun dulu, tanyakan dengan pasti. Itu dibayarkan uang tuh bagaimana? Kalau hanya dititipkan, diwakilkan, ya, tolong belikan beras untuk kami dan berikan kepada fakir miskin berupa makanan pokok. Ini uangnya. Tetapi kalau kasusnya memang uang, ya, betul-betul uang, diserahkan uang, panitia pun membagikan juga berupa uang kepada fakir miskin. Jelas ini tidak tepat. Kalau kasusnya kasus yang kedua, maka silakan, ya, Anda untuk membayar ulang zakat fitrinya dengan makanan pokok. Jadi insya Allah apa yang dikeluarkan oleh orang tuanya itu akan menjadi pahala sedekah bagi orang tua dan keluarga, insya Allah taala. Adapun Anda jika tahu, ya, antum atau anti tahu itu nggak bakal dikonversi nggak bakal dirubah ke makanan pokok, maka silahkan bayar zakat fitri, ya, diulang dengan makanan pokok. Wallahu taala a'lam. Ini memang polemik dari dulu, cuman masalahnya polemiknya terjadi karena banyak pihak-pihak yang ikut hawa nafsu dan logika. Padahal kalau kita sepakat, yuk kembali kepada amalan Rasulullah dan para sahabatnya, selesai. Rasulullah, para sahabat dari dulu sampai mereka wafat itu bayar zakat fitri itu dengan makanan pokok. Dengan makanan pokok. Barakallahu fikum. Adapun tadi uang itu dititipkan dan diwakilkan untuk dirubah menjadi makanan pokok. Itu juga yang kami lakukan. Ya. Kami menerima di pesantren-pesantren, di yayasan-yayasan titipan zakat fitri. Yang menitipkan ngasih uang. Nanti kita belikan beras, makanan pokok. Kita distribusikan, kita bagikan kepada fakir dan miskin berupa makanan pokok. Ini boleh. Cuman memang panitianya capek kan gitu. Makanya biasanya mereka yang menitipkan itu sambil sedekah juga. Dan ingat, mustahik zakat fitri hanya golongan fakir dan miskin. Berbeda dengan mustahik zakat mal. Jadi salah kalau ada amil zakat untuk zakat fitri. Nggak ada amil zakat kebagian zakat di sini, nggak ada. Makanya amil zakat fitri itu harus diperhatikan oleh umat. Dikasih hadiah, dikasih sedekah yang di luar zakat fitrinya. Karena amil zakat fitri tidak dapat bagian apa-apa dari harta zakat fitri. Ingat, mustahik zakat fitri berbeda dengan zakat mal. Mustahik zakat fitri hanya fakir dan miskin, sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, Nabi mewajibkan zakat fitri kepada kami tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, sebagai pensuci untuk yang berpuasa selama Ramadan dan sebagai makanan untuk fakir dan miskin. Di sini Ibnu Abbas membatasi penyebutan fakir, ya. Maka fakir dan miskin itulah mustahik zakat fitri. Tidak ada di situ ghorimin, ibnu sabil, apalagi fisabilillah, ya, termasuk amil zakatnya enggak ada. Ini juga yang harus diluruskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir. Afwan mau bertanya, kalau akhwat, jadi akhwat itu sebetulnya bukan di sukun kha-nya, ya, tetapi di fathah. Akhwat. Bukan akhwat, tapi akhwat. Silakan dibuka lagi surah An-Nisa. Wa akhwat. Kalau akhwat kan sebaik-baik salat di dalam rumahnya, kecuali pada 2 hari raya. Kalau tarawih asalnya di masjid atau di rumah saja. Barakallahu fikum. Betul. Nabi pernah mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah mereka, maksudnya para wanita muslimah, itu lebih baik bagi mereka. Bahkan para ulama ketika ditanya, wahai syekh, wahai imam, antara ketika ada wanita muslimah umrah, ya, ke Masjidil Haram, seorang wanita muslimah, apakah dia lebih baik sholat di Masjidil Haram atau sholat di penginapannya, di hotelnya, atau di rumahnya kalau dia orang Mekah? Jawaban syekh apa? Jawaban para ulama apa? Lebih baik dia sholat di hotelnya, di kamarnya, di penginapannya, atau di rumahnya. Sampai seperti itu. Tapi syekh,
Kan sholat di Masjidil Haram Mekah itu dapat keutamaan berapa kali lipat? 100.000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid biasa. Kata para ulama, orang yang dia lebih memilih sholat di penginapannya atau di hotelnya, di kamarnya, di rumahnya, di dekat Masjidil Haram, padahal dia bisa ke Masjidil Haram, dia pun tetap wanita muslimah itu mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Sampai seperti itu, ya, keutamaan rumah yang digunakan untuk sholat oleh wanita muslimah. Pertanyaan di sini, sholat tarawih untuk wanita muslimah, ahsannya di masjid atau di rumah? Kalau bicara afdal, bicara ahsan, yang lebih utama, yang lebih baik adalah di rumahnya. Tapi kalau dia mau ke masjid, tidak dilarang. Itu yang Nabi tetapkan. Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah mereka, wanita muslimah itu lebih baik, lebih afdal, lebih ahsan, lebih afdal untuk mereka melakukan sholat, ya, daripada tempat yang lainnya, termasuk masjid. Rumah mereka itu lebih baik, lebih afdal. Tapi di awal hadis Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita itu kalau mau pergi ke masjid. La tamna'u, jangan kalian cegah. Kalau ada wanita muslimah, ya, siapanya antum? Istri antum yang punya istri, ya, atau ibu antum, ya, yang punya ibu, atau anak antum, putri antum, saudari antum mau ke masjid tuh, izin dulu kan ke orang rumah. Jangan dicegah, kata Rasulullah. La tamna'u ima Allah masajidallah. Wanita-wanita muslimah yang mau ke masjid jangan dicegah. Mau salat wajib atau salat tarawih jangan dicegah. Wal yakhrujna tafilat, tapi Nabi mengingatkan, dan kalau mereka mau keluar rumah menuju masjid, wal yakhrujna tafilat, hendaknya mereka keluar dari rumah itu dalam keadaan tidak memakai parfum. Nah, ini enggak boleh pakai minyak wangi. Enggak boleh dandan, ya. Tetapi harus betul-betul menutup aurat. Nah, di akhir hadis Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun. Namun rumah mereka lebih utama untuk mereka sholat. Termasuk sholat tarawih. Cuma terkadang ada kendala. Kalau sholat tarawihnya sendirian di rumah, itu bacaannya pendek-pendek Ustaz, karena nggak hafal surat-surat yang panjang. Untuk sholat sunat ada solusi, bisa melihat mushaf Al-Quran. Itu yang ibunda kita Aisyah lakukan. Ketika diimami oleh seorang bekas budak, Aisyah merintahkan untuk diimami sholat tarawih, dan imam tersebut membaca mushaf Al-Quran sehingga bacaannya panjang. Maka kata para ulama, untuk sholat sunat boleh melihat mushaf Al-Quran. Baik dia sholat sendirian atau imamnya atau dia makmum, boleh melihat mushaf Al-Quran. Tetapi untuk sholat wajib tidak boleh, karena tidak ada keterangannya sholat wajib membaca mushaf Al-Quran. Nah, ini solusinya. Tetap sholat di rumah, kalau ingin bacaan panjang, buka mushaf Al-Quran. Tetapi kalau misalkan, wah, ini betul-betul banyak penghalang dan kekurangan, ya silakan sholat tarawih di masjid bersama imam dan kaum muslimin. Namun tadi ingat, yang afdal adalah di rumahnya. Barakallahu fikum. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebenaran, di atas kebaikan dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga teman-teman semua, baik dari teman-teman Alfi Huraya Official ataupun Habasyah Indonesia Official, ataupun teman-teman para penuntut ilmu yang hadir dari luar juga dan yang menyimak di live streaming yang ada di sore hari ini, semoga semuanya selalu dalam keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah permudah kita untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita siap sedia lahir dan batinnya. Allahumma amin. Jangan lupakan doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbalah. Ya Allah, mudahkan aku atau selamatkan aku untuk berjumpa dengan Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk berjumpa denganku. Ya Allah, berikan keselamatan yang Engkau ridhai. Atau dengan kalimat lainnya kata para ulama, Allahumma balighna Ramadan. Itu kalimat yang singkat. Allahumma
ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Ini teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.